wisata yang ada di Kecamatan Babakan Madang itu makin ke sini pengunjungnya malah berkurang. Dan Betul. itu juga kita akan benahi. Karena apa? Karena banyaknya pungli. Nah, masih banyak sekali pariwisata, restoran, dan yang lain sebagainya yang belum memiliki izin, otomatis berdampak kepada pajak daerah. Usaha kuliner yang memang jumlah omsetnya di atas rata-rata yang harus memang ada kontribusi pajak untuk peningkatan PAD, kita akan datangi. Kerja itu mereka juga kerjanya pengen apa ya? Pengen cepat beres. Ngomong abang kan yang bangun rumahnya. Adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, masih bersama kami, sahabat Aktualita dimanapun Anda berada. Kali ini Aktualita akan berbincang-bincang dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bogor. Beliau adalah Ketua Komisi 2. Sudah menjabat di periode yang kedua sekarang ini, kita akan mengorek lebih dalam perjuangan beliau sampai periode yang kedua ini. Beliau adalah Bapak Ferry Rofio Cecanupas. Assalamualaikum Selamat siang, Pak. Siang. Gimana kabar, Pak? Sehat? Alhamdulillah kabar sehat. Saya tuh agak kagok manggil abang nama terlalu panjang, Bang, ya. Saya manggil nama singkat aja. Iyalah. Gitu. Memang namanya agak panjang itu karena dulu lahirnya di Ceko. Oh gitu. Jadi agak kepanjangan gitu ya. Jadi Pak Ferry Rofio Cecanupas biasa dipanggil Pak Vio, cuman saya lebih suka memanggil Bang Vio biar lebih akrab gitu, Bang, ya. Bang Vio. Siap. Sebagai seorang dewan yang memiliki tempat tinggal di Kecamatan Sukaraja, Bang. Siap. Bisa diceritakan sedikit nggak nih, Bang? Karena nama abang tuh seperti agak kemana gitu dengan Ferry Rofio Cecanupas. Silsilah sedikit aja, Bang. Kalau silsilah itu orang tua saya bapak dari Palembang, ibu dari Bandung. Kalau nama itu juga saya juga bingung kenapa namanya Sesanopa. Padahal asli mah kalau cek orang Sunda mah orang Sunda. Orang Sunda. Yeah. Kalau di bahasa bapak kita pakai bahasa Palembang, kalau sama ibu itu bahasanya bahasa Sunda. Gitu. Cuma kalau nama mah biasalah rezeki dari orang tua. Betul. Insya Allah nama itu bawa berkah. Berarti memang ada darah Sundanya gitu ya, Bang. Abang sendiri yang punya nama bingung ya. Dikenal sebagai pengusaha konstruksi, Bang. Ya, nama mencuat lebih ke awal sebagai pengusaha ya, Bang, ya. Siap. Apa sih yang menarik Abang ingin terjun ke dunia politik dan akhirnya bisa duduk 2 periode di kursi panas DPRD Kabupaten Bogor? Ya memang basic saya itu dulu pengusaha konstruksi dan saya memang suka itu membantu lingkungan. Nah ternyata dengan membantu lingkungan saya hitungannya pengen membantu ke arah yang lebih besar, makanya masuk ke dunia politik. Masuk dunia ke politik itu supaya bisa membantu yang skupnya lebih besar lagi. Alhamdulillah kemarin banyak program yang bisa kita salurkan ke masyarakat. Jadi ya saya diminta oleh masyarakat untuk mencalonkan kembali. Dan alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat gitu. Padahal sih sebetulnya sudah tidak mau nyalon, cuma didorong oleh masyarakat untuk mencalonkan lagi. Daripada didorongkan diabuskan gitu. Iya. Berarti kepercayaan masyarakat itu masih tinggi kepada alhamdulillah. Abang. Nah, selama 1 periode kemarin, Bang, apa sih yang membuat masyarakat yakin dan Abang pun sendiri masih penasaran ada yang belum diwujudkan nih ke masyarakat sehingga akhirnya berjuang di periode yang kedua untuk bisa mewujudkan itu kepada masyarakat? Ya alhamdulillah program ke masyarakat walaupun kemarin saya ada di Komisi 3 terkait bantuan program BPJS yang gratis yang PBI, saya hampir bisa membantu kemarin itu kurang lebih sekitar 3.000 pengguna kartu BPJS PBI. Itu PBI untuk Pemda ya? Iya. Dari warga yang tidak, wah luar biasa, keren. Dengan 3.000 itu hanya untuk warga Sukaraja? Dapil 1 lah. Dapil 1 aja? Dapil 1. Terus kita membantu juga yang memang lingkungan kekeringan, terus yang kena dampak banjir. Alhamdulillah kemarin kita kawal di Desa Sukaraja itu pembangunan saluran yang memang mengakibatkan banjir di wilayah.
Terus aspirasi juga terkait pengawalan jalan Pasar Ciluwer Tatia, terus Jembatan Item Perum Kostrad, terus di Desa Sukaraja. Alhamdulillah pembangunan-pembangunan di Dapil 1 kemarin kita kawal. Karena basic sebagai pengusaha Bang, karena kemarin periode pertama itu Abang di Komisi 3 ya Bang. Siap. Terkait konstruksi. Ketika ada konstruksi yang kurang pas dengan Abang mungkin hampir kenal dengan sebagian, ada ini nggak sih Bang kendala ketika Abang melakukan teguran kepada teman-teman kontraktor? Kalau kendala sih tidak ada, karena memang kita menjalankan tugas itu sesuai dengan rule yang ada. Manakala teman-teman penyedia jasa dia melaksanakan pekerjaan kurang sesuai, kita memberikan teguran juga. Memang fungsi kita sebagai pengawasan, mengawasi kegiatan-kegiatan manakala di lapangannya mereka tidak bekerja sesuai dengan spek yang ada. Jadi profesional aja gitu Profesional. Bang, sekalipun kena Iya. aing dewan ya. Itu gitu oke lah. Oke Bang, Dapil 1 dibuang Kecamatan Kelapa Nunggal hingga berkurang kecamatan. Tapi suara saat ini Abang justru lebih besar daripada sebelumnya. Benar kan Pak? Alhamdulillah. Ya kan? Itu perjuangannya seperti apa Bang? Ya itu tadi, memang dengan sekarang jumlah kursi 9 itu persaingan lebih ketat. Yang tadinya 10 kursi menjadi 9 kursi, itu memang persaingan lebih ketat. Ya alhamdulillahnya, karena ya beginilah. Kalau kita memang sudah berbuat kepada masyarakat tanpa diminta, insya Allah masyarakat juga lebih kenal kepada kita. Apa yang sudah kita perbuat hingga memang perolehan suara di periode yang sekarang itu hampir 100%. Dulu 11.000, sekarang kita suara saya itu hampir 23.000. Jadi kepercayaan masyarakat jadi 2 ya kali alhamdulillah. Lipat. Dan untuk yang 2 periode ini rata-rata mendapat suara lebih besar dari yang sebelumnya. Iya, alhamdulillah keterima sama masyarakat. Cuman memang kita lebih kepada penguatan wilayah di lingkungan. Dulu 2019 itu suara saya di desa saya sendiri hanya 1.500. Sekarang 5.000. Luar gitu, biasa. Alhamdulillah. Jadi memang sudah dilihat oleh masyarakat. Ya, mudah-mudahan lah bisa terasakan bisa untuk menjadi calon bupati berikutnya Bang. Diaminin saja. Kita aminin dulu ya Bang. Iya. Siapa tahu itu ucapan jadi doa. Amin. Ditunjuk sebagai ketua Komisi 2 Bang. Ya. Mungkin sebagian masyarakat ada yang belum paham terkait apa sih tugas Komisi 2 Bang? Bisa dijelaskan nggak jika mereka ingin mengadu atau bagaimana kepada Komisi 2 ini, mau mengadu soal apa? Ya Komisi 2 itu jumlah total leading sektor itu memang ada 28 SKPD, termasuk BUMD, termasuk PD Pasar, Sayaga, BPR juga. Totalnya semua ada 28. Jadi Komisi 2 itu lebih kepada pendapatan, ekonomi, pariwisata, peternakan, perikanan, terus koperasi juga. Jadi hal-hal terkait masalah pendapatan itu adalah leading sektornya Komisi 2. Kalau memang kita berbicara leading sektor. Tapi kalau kita berbicara sebagai anggota DPRD, ya kita tidak berbicara leading sektor kalau di masyarakat. Selama itu masih bisa dibantu, pasti akan dibantu. Oh iya, gitu, Bang. wajib lah hukumnya. Wajib hukumnya, termasuk apapun gitu Bang. Enggak juga lah, jangan apapun lah. DPRD bisa dibilang sebagai jabatan nagih Bang. Ada yang menyebut seperti itu. Pandangan Abang sendiri menjadi seorang anggota dewan itu seperti apa sih Bang? Betul. Karena kenapa dibilang jabatan nagih? Manakala kita memang sudah banyak berbuat dan harus berbuat lagi, akhirnya apapun konsekuensinya mereka akan mencalonkan kembali. Karena saya yakin dengan teman-teman yang memang mencalonkan kembali, mereka ingin berbuat lebih banyak lagi untuk kepentingan masyarakat. Masih ada yang belum terselesaikan gitu. Ya. Nah di periode yang kedua ini Bang, di dapil Abang sendiri, apa sih yang ingin Abang wujudkan yang belum terwujud di saat periode pertama? Kalau di dapil saya itu lebih banyak sekarang itu juga geliat pariwisata yang ada di Kecamatan Babakan Madang itu makin ke sini pengunjungnya malah berkurang. Dan itu juga kita akan benahi. Karena apa? Karena
banyaknya pungli Nah, yang itu membebankan. yang menjadi keluhan. Betul. Nah, itu juga saya berharap ada edukasi dari dinas terkait dengan anggota dewan kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya minat wisatawan itu tetap terjaga. Jangan dirusak karena pungli. Betul. Akhirnya pungli itu merusak, ekonomi masyarakat juga berdampak. Betul. Gitu loh. Jadi itulah kenapa saya juga sekarang dipercaya oleh partai untuk ke Komisi 2, karena memang ya itu tadi saya punya ide untuk membenahi itu semua. Bisa dikasih bocorannya, Bang? Ya bocorannya tadi sudah kita kasih bocoran terkait masalah pungli di pariwisata, terkait penggiat UMKM yang selama ini kurang maksimal. Menyatukannya, Bang, menyatukan masyarakat untuk menghindari pungli itu. Ya, menyatukan masyarakat mestinya kita ada kerjasama dengan dinas terkait, dengan anggota dewan, kita edukasi turun langsung ke wilayah-wilayah pariwisata, memberikan pemahaman masyarakat. Karena kalau memang wisatawannya berkurang, UMKM yang ada di lingkungan susah untuk berkembang. Kasihan mereka sudah mengeluarkan modal, tapi pengunjungnya tidak ada. Mereka jadi berdampak karena penghasilannya berkurang gitu, Bang ya. Padahal beban hidup ini makin berat. Oh iya, betul Bang itu, saya setuju. Cukup beban hidup aja yang berat, Bang. Oke Bang, sebagai Ketua Komisi 2, gimana menangani persoalan pajak, Bang? Apa yang sedang Abang persiapkan untuk mendongkrak pendapatan di Kabupaten Bogor ini? Mengingat masih banyak sekali pariwisata, restoran, dan yang lain sebagainya yang belum memiliki izin, otomatis berdampak kepada pajak daerah. Ya kalau memang saya diberikan informasi terkait restoran yang belum mempunyai izin dan memang belum melakukan pajaknya untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah, kalau informasi itu saya sudah ketahui, kita adakan silaturahmi. Kita akan undang UPT pajaknya, kita kunjungi perusahaan-perusahaan atau pengusaha kuliner yang memang jumlah omsetnya di atas rata-rata yang harus memang ada kontribusi pajak untuk peningkatan PAD, kita akan datangi. Kita akan memberikan masukan kepada mereka, pajak mereka sangat berguna untuk pembangunan Kabupaten Bogor. Jika ada pengusaha yang memang sudah lama berjalan dan bisa dibilang ngeyel, berani bertindak nggak kira-kira Dewan? Kalau bertindak itu bukan kewenangannya di anggota DPRD. Mungkin menyampaikan. Kalau menyampaikan wajib. Wajib kita sampaikan. Masalah yang bertindak nanti adalah teman-teman di komisioner yang lain. Karena terkait penegakan perda itu ada di Satpol PP. Betul. Terus penegakan hukum ada di teman-teman penegakan hukum. Kita akan memberikan informasi kalau memang mereka sebagai pengusaha sudah melaksanakan kegiatan usahanya sudah lama, tapi ada pelanggaran, yaitu tadi tentang pajaknya tidak disetorkan. Itu ada suatu pelanggaran. Di saat Abang duduk yang belum lama sebagai Ketua Komisi 2, udah ada database belum sih Bang untuk mana-mana saja? Kalau database itu kayaknya saya belum ada ya. Belum, Kalau database pribadi ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada masyarakat yang menyampaikan, pengusaha-pengusaha atau tempat usaha yang memang dia masih menggelapkan pajak. Karena memang kalau saya melihat dengan jumlah luas wilayah Kabupaten Bogor itu, kita bisa lebih maksimal. Mungkin pendapatannya tidak seperti sekarang gitu Bang. Iyalah. Bisa lebih meningkat. Bisa. Mengingat dengan luas wilayah yang luar biasa. Betul. Dengan banyaknya wisata-wisata yang bisa didongkrak gitu kan. Ini saya dari tadi lihat Abang agak aus kayaknya. Yanto mana Yanto? Coba minum. Alhamdulillah nih kalau ada minum ini. Nih Yanto lama nih ngasih minumnya nih. Belum, kayaknya habis ke pasar dulu. Ini dari awal tuh. Ini nggak basa-basi langsung diminum. Ya, langsung Bang. Kalau kebanyakan basa-basi, nanti zaman kampanye itu Bang udah lewat Bang. Ya alhamdulillah kampanye kita nggak basa-basi lah. Langsung ya. Langsung. Bukti nyata. Bang, pernah menjadi perhatian publik terkait persoalan BHPRD yang salah hitung beberapa tahun yang lalu. Mungkin Abang pernah dengar isu itu. BHPRD yang salah hitung hingga membuat
desa-desa harus menyampaikan ulang kepada masyarakatnya. Zaman Bupati menghindari hal tersebut, Bang. Apa yang akan dilakukan Komisi 2 supaya hal itu tidak terjadi lagi? Karena otomatis itu akan ada asumsi-asumsi di masyarakat. Betul. Kok bisa sih sekelas Bapenda salah hitung kan gitu kan? Apa sih kerjaannya gitu kalau seandainya bisa salah hitung? Nah, terkait informasi-informasi yang buat apa namanya masyarakat menjadi bertanya-tanya, nanti saat kita RDP dengan Bapenda ataupun dengan dinas terkait, kita akan memberikan masukan. Masukannya itu supaya saat mereka menyampaikan informasi kepada pimpinan selaku kepala daerah, pimpinan itu yang memang benar-benar harus akurat. Betul. Supaya saat pemerintah daerah, yaitu kepala daerah menyampaikan informasi terkait BPHD untuk desa dan diterima oleh masyarakat sesuai apa yang memang diterima oleh desa tersebut. Masih menjadi misteri nih, Bang. Desa-desa masih bertanya. Mereka diberikan rumus untuk menghitung bagi hasil, tapi tidak diberikan nilainya oleh Bapenda, gitu kan. Nah, apa yang bisa didorong oleh Komisi 2 nanti supaya desa itu bisa menghitung berapa penghasilannya sendiri dan berapa yang harus diberikan oleh Bapenda? Ya nanti, ya apa namanya, jumlah kan begini, kadang-kadang Bapenda itu di akhir tahun itu memberikan apa namanya SST. Ya. SSP apa surat apa ya? Surat pajak. Surat pajak. Nah nanti jumlah yang diterima sudah ada nominal dan ada rumusannya itu bisa dihitung. Tapi memang hitungan tersebut belum apa namanya belum akurat. Karena ada memang surat bukti setoran pajak ada yang diterima langsung oleh desa, ada yang Bapenda kirimkan langsung kepada WP. Tapi minimal dari situ sudah bisa dihitung. Dari situ sudah bisa dihitung. Gambarannya sendiri, sudah. Gambarannya Karena kan itu. desa menerima berapa banyak berkas yang diterima oleh desa dan berapa nilainya di situ sudah bisa dihitung. Oke, berarti memang gambarannya adalah sudah ada gambaran, hanya ya, saja kurang sosialisasi mungkin. Betul. Bang, ya. Bisa dibilang seperti itu. Isu yang di luar nih, Bang, yang mungkin bisa diluruskan sedikit terkait 100 hari kerja Komisi 2 yang katanya lebih banyak studi banding. Itu Abang menanggapinya seperti apa? Kalau kebanyakan studi banding juga sebetulnya enggak. Kalau 100 hari kerja, karena besok itu kita akan RDP dengan Bapenda Kota Depok. Karena minggu depan kita akan apa namanya evaluasi kerja akhir ke 28 SKPD. Dimulainya di hari Senin depan. Nah, dengan kita memulai evaluasi di minggu terakhir, karena di Komisi 2 banyak teman-teman yang baru, mereka juga harus apa namanya tahu apa tupoksi mereka. Makanya besok studi banding itu lebih kepada menggali informasi apa yang harus kita apa namanya evaluasi terhadap dinas terkait untuk meningkatkan pendapatan APBD di Kabupaten Bogor. Supaya lebih bisa mendongkrak itu untuk di Kabupaten Bogor sendiri. Nah, dari hasil studi banding itu sendiri, Bang, signifikan nggak sih kalau dari yang sudah-sudah? Kalau signifikan atau belum bisa dirasakan. Karena memang kita juga belum bekerja. Tapi saya berharap ada hal positif ataupun signifikan terkait masalah pendapatan untuk perekonomian di Kabupaten Bogor. Intinya harus ada peningkatan. Harus gitu, Bang, ya. Harus. Karena tidak mungkin lah. Karena kenapa saya bilang hitungannya harus ada peningkatan? Karena jumlah pembangunan perumahan pun di Kabupaten Bogor bertumbuh. Ya. Tidak mungkin kalau sekarang pembangunan bertumbuh tapi pendapatan tetap stagnan. Pasti bertambah. Pasti bertambah. Pasti bertambah. Ngomong-ngomong, Abang bukan yang bangun perumahan. Adalah. Minum lagi, Bang. Minum biar lagi nggak ya. panas. Karena udah mulai menjurus. Agak sedikit-sedikit nyerempet nih kayaknya. Oke. Banyak UMKM yang kita punya di Kabupaten Bogor ini. Siap. Bahkan sudah ada yang tembus sampai ke mancanegara. Tapi kesulitan dari mereka itu adalah memasarkan untuk kalangan yang belum terlalu paham. Upaya dari Komisi 2 itu nanti akan seperti apa? Ya, upaya dari Komisi 2 kalau memang terkait pemasaran apalagi sudah tembus ke mancanegara, paling kita persiapkan ada kualitas. Kualitas dengan kuantitas harus tetap terjaga. Kalau misalnya berbicara sudah tembus ke mancanegara,
otomatis mereka sudah tidak bisa berbicara pemasaran. Betul. Karena yang belum. kalau yang belum itu tadi kalau memang UMKM itu adalah dari segi kuliner itu rasa harus dijaga. Mutu juga harus dijaga. Jadi memang banyak yang memang harus kita berikan edukasi ke UMKM itu terkait kualitas. Karena kalau kita kalah kualitas, pemasaran juga akan sulit. Gitu. Jadi memang lebih ke SDM-nya. Iya. Kita harus tingkatkan lah. Memberikan edukasi kepada SDM itu sendiri. Di samping SDM, terkait pengelolaan mereka, terkait packaging. Misalnya kita punya produk sama-sama, misalnya jenis produknya ranginang. Satu pakai plastik PE, satu packagingnya pakai yang kemasannya bagus. Satu pakai kaleng kongguan. Kalengnya kongguan, isinya ranginang. Surprise kan? Jadi memang hal-hal seperti itu yang dibutuhkan kepada pengusaha UMKM gitu Bang. Ya, jadi ya itu tadi UMKM ini kadang-kadang mereka menganggap bahwa produk-produk dia juga menengah ke bawah. Padahal mereka masih bisa meningkatkan itu, mereka bisa bersaing. Ada rencana nggak sih untuk Pemda sendiri, mungkin dari Abang menyampaikan sebagai tim pengawasan ya, Dewan kan fungsinya hanya sebagai pengawasan. Betul. Kepada dinas terkait untuk menjadi shelter penampung UMKM masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Ya kalau masukan sebagai penampung itu juga bisa dilakukan, tapi bukan hanya sebagai penampung. Sebagai penampung dan penyalur. Kalau penampung saja tidak disalurkan, bagaimana UMKM mau berkembang? Gitu loh. Ya minimal begini, barang-barang UMKM itu ditampung di shelter itu pemerintahan, ya minimal ASN yang ada di Kabupaten Bogor, minimal produk UMKM itu menikmati itu. Iya. Jadi ada berkesinambungan, tapi kadang-kadang himbauan terhadap ASN pun ASN juga pengennya masuk ke Indomaret aja. Ya benar Bang. Kurang peduli terhadap UMKM. Kita menggalakkan UMKM, tapi kadang-kadang masyarakat dengan teman-teman ini juga kurang peduli terhadap produk-produk UMKM. Ada nggak niatan mungkin nanti ke depan abang menyampaikan kepada instansi terkait untuk stop menambah minimarket supaya UMKM lebih berkembang di Kabupaten Bogor? Sebetulnya itu sudah dilakukan. Dengan kemarin pemerintah daerah memberlakukan moratorium. Tapi masih berjalan. Kenyataan di lapangan sampai saat ini belum masih berjalan. Ini juga apa mungkin saya dulu salah di Komisi 3 tidak memperhatikan itu. Hingga karena memang banyak pasar modern yang langsung berkembang. Namanya bukan Indomaret, mengcover dirinya sebagai toko modern. Karena dia melihat pasar, masyarakat lebih suka. Jadi kalau Indomaret diberikan izin, toko modern ada izinnya keluar. Padahal Indomaret padahal sama. Karena dulu abang terlalu fokus sama jalan dan jembatan. Kayaknya lebih menarik itu ya daripada Indomaret. Nah untuk saat ini Bang, karena waktu itu kan memang bukan fungsinya abang ya. Untuk saat ini sudah berada sebagai ketua Komisi 2. Ada untuk menggalakkan upaya itu nggak? Atau mungkin mau menerbitkan perda untuk memperkuatnya? Ya kalau kita sih mengusulkan pasti. Karena apa? Karena dengan membatasi pasar modern itu, toko-toko di kita akan hidup. Sekarang ini orang jualan ayam sudah lagi tidak di pasar. Orang jualan beras tidak di pasar. Semua ke dalam itu sekarang sudah beralih. Orang jual ayam ada di dalam kampung, ada jual beras di dalam, jual sayuran pun di dalam. Karena apa? Karena memang menghadapi persaingan ini, kita harus menggalakkan ekonomi masyarakat dengan mereka berani jualan-jualan bukan hanya di pasar. Jadi udah sistem jemput bola yang terjadi di masyarakat. Karena kita lihat di lingkungan kita itu sekarang orang jualan beras sudah ke dalam. Jualan ayam yang dulunya semua terfokus di pasar, sekarang di wilayah. Banyak. Itu sudah sampai ke kampung-kampung Mas. Sudah. Dan alhamdulillah mereka tetap berjalan. Yang penting ya tadi kualitas timbangan, kualitas makanan tersebut harus tetap terjaga. Bisa bersaing dengan pasar modern. Oke Bang, terkait perikanan, peternakan di Kabupaten Bogor ini bisa dibilang masih ada wilayah barat ya Bang, timur yang masih ada
wilayah untuk perikanan dan peternakan Ya. gitu. Untuk memajukan itu seperti gimana sih Bang nanti upaya dari Abang sendiri sebagai Komisi 2? Karena yang kita lihat bisa dibilang itu tuh bisa agak terkikis gitu ya, perikanan dan peternakan itu. Karena begini, orang tua sekarang itu jarang mendidik anaknya untuk menjadi peternak dan petani. Kenapa itu terkikis? Anak semakin besar, dia tidak mau meneruskan. Padahal dari pertanian ataupun dari perikanan ataupun dari peternakan itu mereka bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Lebih gede. Iya. Tapi ya, anak-anak sekarang itu kurang tertarik. pengennya jadi dewan. Jadi itulah kenapa sekarang bisa terkikis. Pertanian terkikis, peternakan, perikanan juga terkikis. Minat orang anak-anak sekarang itu terhadap hal-hal itu kurang. Ya entah kurangnya karena memang anak-anak itu pengennya setelah lulus kerja jadi di Indomaret. Padahal orientasi itu salah. Lebih bagus kita bertani, kita berdagang daripada kita kerja di pabrik. Buang-buang waktu. Berarti lebih ke mindset masyarakatnya. Ya. Kalau merubah mindset itu memang agak sulit Bang. Betul. Untuk itu. Jadi itu salah satu penyebab perikanan dan peternakan pertanian di kabupaten agak sedikit kurang berkembang untuk itu Bang. Nah, untuk petani-petani yang sudah ada gitu Bang, pernah dan sering mendapat keluhan bahwa jarang bisa dibilang diperhatikan oleh dinas terkait, baik itu pupuknya, baik itu bibitnya. Nah, upaya nanti yang akan Abang lakukan untuk ngageroh petani lah di bahasa Sunda lah ya. Kumaha tah? Ya kalau memang ada informasi seperti itu, ada kelompok tani, kelompok ternak, yang memang kelompok-kelompok tersebut terdaftar di desa, terdaftar di kecamatan, terdaftar di dinas terkait, sampai belum pernah mendapatkan bantuan, informasi itu saya tunggu. Insya Allah akan saya kawal. Supaya bisa dibuktikan nanti podcast yang keduanya bisa menerangkan dan kita undang mereka sebagai jadi narasumber. Jadi buat petani yang ada di Kabupaten Bogor, kalau sudah terdaftar di desa masing-masing, kekurangan pupuk, kekurangan bibit, kekurangan apa, kecuali kekurangan duit. Janganlah kalau itu. Silahkan bisa datang ke Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Yang penting legalitasnya sesuai. Legalitasnya dia terdaftar. Sudah terdaftar di desa masing-masing. Oke. Bang, pertanyaan yang terakhir sebagai penutup nih Bang. Nggak sedikit dewan yang duduk saat ini punya basic sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Untuk Abang sendiri yang sudah dikenal sebagai pengusaha, ada nggak sih Bang sangkaan daripada masyarakat atau mungkin suara-suara sumbang gitu kan, untuk memperlancar proyek nih, karena ada istilah siapa yang dekat dia yang dapat gitu. Kalau sangkaan itu pasti ada, kalau sangkaan itu pasti ada, orang berprasangka wajar, tapi jangan menuduh. Kalau berprasangka mah nggak apa-apa, seujon mah nggak apa-apa lah. Yang penting mah ulah nuduh. Ayo nuduh mah kali lamun manggih. Khawatirnya itu tidak benar. Jadi fitnah. Gitu. Tapi ya selama ini kita bisa membuktikan ke masyarakat kayak program-program aspirasi yang kita kawalnya sudah, yang mengerjakan masyarakat tinggal tanya langsung. Siapa yang mengerjakan, masyarakat ketemu dengan pelaksana, ketemu dengan penyedia jasanya, silahkan. Dan itu yang sudah saya lakukan. Sekalipun basic Abang sebagai pengusaha, iya, tidak segan-segan menegur teman sendiri ya. Aing dewan ya gitu. Karena kemarin begini, ada contoh kasus, ada pekerjaan penyedia jasa mengerjakannya asal-asalan. Bahwa itu adalah penanggulangan untuk banjir. Ya. Mereka mengerjakannya bukan dari hilir ke hulu, tapi dari hulu ke hilir. Sebetulnya kalau pengerjaan drainase atau saluran itu dari hilir dulu. Gitu loh, dari hilir ke hulu supaya saat gravitasi air itu turun. Tapi kalau dari hulu ke hilir, hilirnya tidak tuntas, tapi pekerjaannya hanya sampai setengah, akhirnya tidak akan tercapai maksud dan tujuan pekerjaan tersebut. Berarti itu ada hubungannya dengan dinas terkait ya? Gitu. Karena pekerja kan pelaksana hanya mengerjakan sesuai dengan progres daripada dinas. Kadang-kadang pekerja itu mereka juga kerjanya pengen
pengen cepat beres, pengen simple, pengen mudah, masalah manfaat beres atau enggak itu bukan urusan dia. Nah itu yang memang harus ada kontrol dari dinas terkait juga. Berarti lebih menguatkan kepada dinas-dinas Iya. terkait untuk yang ini. Oke Bang, saya minta Abang buat menyampaikan kepada masyarakat terkait tupoksi Komisi 2 dan apa sih yang memang masyarakat butuhkan bisa mengajukan kepada Komisi 2. Ya terkait masyarakat Kabupaten Bogor, bila mana memang membutuhkan informasi atau aspirasi terkait Komisi 2, pertanian, peternakan, UMKM, di Dinas Perindustrian Perdagangan, silakan sampaikan aspirasinya itu kepada kita. Yang penting aspirasi bisa terlaksana manakala legalitas teman-teman kelompok tani, kelompok ternak itu sudah sesuai dengan arahan dan aturan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Terkait perusahaan Bang? Terkait perusahaan, mangga. Perusahaan itu apa yang memang aspirasi dari perusahaan yang akan memang disampaikan kepada Komisi 2, saya siap penyebatannya untuk diteruskan kepada ke pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Pada komisi-komisi yang lain. Jika ada keluhan yang terkait bisa datang langsung ke Komisi 2. Abang terima nanti Bang dengan ini? Saya terima. Oke, siap. Singkat, padat, dan jelas podcast kita hari ini dengan Ketua Komisi 2. Ya. Beliau menyampaikan apa berdasarkan keluhan masyarakat bisa langsung disampaikan kepada Komisi 2 terkait apa yang tadi sudah disampaikan untuk memajukan UMKM dan wisata khususnya yang Bogor di mana terkenal dengan kota hujan, wisata. Ya. Itu harus dimajukan. Harus dimajukan. Dan Komisi 2 sangat berperan untuk itu. Siap. Wisata itu memang sangat membantu ekonomi masyarakat. Makin banyak pengunjung di suatu wisata itu ekonomi di lingkungan di masyarakat akan berpotensi untuk menaik ekonominya. Makanya itu jadi PR terbesar lah buat Komisi 2 terkait wisata. Oke, dan begitu pun untuk para pengusaha UMKM, Aktualitas sendiri welcome membuka jika memang di setiap podcast kita ada ya produk-produk yang mau dipromosikan gitu Bang ya. Ya di samping bukan hanya produk, kalau memang UMKM juga perlu pelatihan, perlu memang mereka butuh alat. Setelah pelatihan itu kita akan Komisi 2 siap menjembatani itu. Untuk menjembatani itu supaya UMKM itu bisa maju. Iya. Jangan mereka dilatih tapi itu diberi alat. Oh bener. Atau kumaha carana gitu kan. Dilatih hukum. Dilatih hukum ya alatnya itu diberi. Cukup itu. Siap. Siap Bang. Terima kasih. Sama-sama. Buat waktunya. Sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan bisa menjadi yang nomor 1 di untuk yang selanjutnya. Sekarang fokus dulu untuk yang sekarang. Saya aminin aja. Oke, terima kasih sahabat Aktualita dimanapun Anda berada. Kita akan kembali di podcast yang akan datang dengan narasumber yang seru-seru pastinya dan bisa mendongkrak apa yang ada di Kabupaten Bogor ini. Amin. Selamat siang.